Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Kita masuk dalam al-mabhatsur rabi', pembahasan yang keempat dalam risalah ini. Al-furuq baina aqidatis salafi wa aqidatil murji'ati fil iman. Perbedaan-perbedaan antara aqidah salaf dan aqidah al-murji'ah dalam permasalahan iman. Qala al-muallifu hafizahullah Fadilatul Syekh Shalih As-Suwayyih hafizahullah, al-mabhatsur rabi' al-furuq baina aqidatis salafi wal murji'ati fil iman. Perbedaan-perbedaan antara akidah salaf dan akidah al-murji'ah dalam permasalahan iman. Berkata penulis hafizahullah, aqidatus salafi mubayanatun kullal mubayanati li aqidatil murji'ah. Akidah salaf itu benar-benar bertolak belakang sepenuhnya dengan aqidah al-murji'ah. Fala wajha li ilsaqi aqidatil murji'ati bismis salaf au nisbatihi lis salafiyah. Maka tidak dapat dibenarkan sedikit pun untuk mengkait-kaitkan atau membingkai aqidah al-murji'ah dalam nama as-salaf, tidak pula menisbatkannya kepada dakwah salafiyah. Kenapa? Karena antara aqidatus salaf dan aqidatul murji'ah itu benar-benar bertolak belakang. Kenapa? Wadzalika annal furuqa baina aqidatis salafi wa aqidatil murji'ati fil imani jaliyatun. Disebabkan karena perbedaan-perbedaan antara aqidatus salaf dan akidahnya al-murji'ah dan akidahnya al-murji'ah dalam bahasan permasalahan iman, yang itu adalah masalah prinsipil, ideologi mendasar, pokok-pokok dasar akidah ahli sunnati wal jamaah. Perbedaan antara keduanya itu jaliyah, benar-benar gamblang, nyata. Fala yusawi baina madhhabis salafi wa madhhabil murji'ati illa dhallun aw jahilun. Tidaklah ada seseorang yang menyamakan sedikit pun antara madhab salaf dan madhab al-murji'ah kecuali orang yang sesat atau orang yang jahil dengan hakikat manhaj as-salaf dalam permasalahan iman. La ya'rifu ma arsalallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam minal iman. Jahil, dia tidak mengenal, mengetahui hakikat apa yang Allah Subhanahu wa taala itu mengutus rasulnya dengannya dari iman. Apa hakikat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Sejatinya apa iman yang dimaukan dan tauhid dan Islam yang dimaukan itu seperti apa? Naam. Fa kaifa yazughu al-jam' baina an-naqidain? Maka bagaimana mau dicarikan pembenaran untuk menggabungkan, mengumpulkan antara dua an-naqidain, dua sesuatu yang bertolak belakang, yang bertentangan. An-naqidain itu la yajtami'an wa la yartafi'an. Tidak bisa terkumpul dalam satu waktu, tidak pula tertiadakan dalam satu waktu yang sama. Seperti wujud dan adam, seperti ada dan tidak ada. Tidak bisa dalam satu waktu sesuatu dikatakan ada tapi tidak ada, dan juga tidak ada antara keduanya. Antara ada dan tidak ada itu tidak ada. Imma ada atau tidak ada, imma wujud wa imma adam. Itu dua yang bertolak belakang, naqidain. Naam. Begitu pula aqidatus salaf dan aqidah al-murji'ah, dia sesuatu yang bertolak belakang, tidak bisa bertemu. Subhanaka hadza buhtanun adzim. Maha suci Engkau ya Allah, propaganda yang demikian berusaha untuk menggabungkan antara madhab al-murji'ah dengan madhab salaf adalah sebesar-besar kedustaan. Naam. Wa mujmal tilka al-furuqi baina aqidatis salafi wa aqidatil murji'ati fil imani katali. Gambaran dasar perbedaan-perbedaan antara aqidah salaf dan aqidatul murji'ah dalam bahasan iman sebagaimana berikut. Al-farqul awal, perbedaan yang pertama. Dan ini penting untuk dipahami oleh setiap individu muslim, oleh setiap individu mukmin, terkhusus oleh para thalabatul ilm. Kenapa? Karena bahasan iman itu adalah intisari dari ad-din, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk mewujudkan dan mendakwahkan al-iman dengan seluruh cakupan yang ada padanya. Maka dari itu, mengenal, mengetahui, memahami hakikat al-iman, esensi sebuah keimanan di sisi ahli sunnati wal jamaah, ini akan sangat penting bagi setiap individu penuntut ilmu yang ingin memahami permasalahan yang sedang terjadi berupa fitnah dan propaganda yang digaungkan, yang menyelisih manhajus salaf dalam permasalahan iman. Kita ketahui dasarnya dulu, apa hakikat bahasan dari iman yang disepakati
sebagai sebuah ijma' di sisi para salafus salih. Annal imana 'inda salafi murakkabun min i'tiqadil qalbi wa huwa qawluhu wa 'amaluhu wa nutqul lisani wa huwa qawluhu wa 'amaluhu wa 'amalul jawarihi bi khilafil murji'ah. Perhatikan, iman di sisi salaf itu terdiri dari 5 unsur. Keimanan di sisi salaf kalau mau dirinci, na'am, itu terdefinisikan ke dalam 5 unsur. Apa? Yaitu i'tiqadul qalb, keyakinan hati. Keyakinan di dalam hati mencakup 2, yaitu qauluhu ay qaulul qalbi wa amaluhu dan amalul qalb. Qaulul qalb apa? Ya ucapan di dalam hati, ikrar bahwasanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia ucapkan di dalam hatinya. Wa amalul qalb, dan realisasi ucapan dia di dalam hati, yang itu adalah gambaran dari keyakinan seseorang di dalam hati, harus juga terwujudkan berupa amalan hati. Apa amalan hati? Mahabbah, khasyah, khauf, inqiyad, ketundukan, kepatuhan, ketaatan, rasa takut, rasa cinta. Ini amalan hati, realisasi dari keimanan yang ada berupa amalul qalb. Wa nutqul lisan, dan juga ucapan dengan lisan. Apa itu ucapan dengan lisan? Mencakup 2. Qaulul lisan wa amalul lisan. Qaulul lisan, ucapan dengan lisan seperti apa? Ya seorang mendeklarasikan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini qaul. Amalul lisan banyak, zikir kepada Allah. Dia bermunajat, berdoa hanya kepada Allah, beristighatsah, beristi'adzah, beristi'anah, meminta doa-doa, na'am, berdoa, meminta hajatnya. Dia berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya amalul lisan. Amalan lisan. Dia lebih khusus dari sekedar qaul, na'am. Dan setiap amalul lisan pasti dia juga qaulul lisan, karena dia diucapkan dengan lisan, na'am, dan dia juga teranggap sebagai suatu amalan. Amalan yang diperantarai oleh lisan. Na'am. Yang kelima, amalul jawarih, amalan anggota badan. Na'am. Amalan anggota badan, dari tidak bersujud kecuali hanya kepada Allah. Na'am. Tidak menyembelih kecuali hanya kepada Allah, tidak sholat, tidak haji, tidak amalan-amalan yang berkaitan dengan anggota badannya itu tidak dia persembahkan kecuali hanya kepada Allah. Na'am. Wa amalul jawarih, ini realisasi dari keimanan. Secara global dia terdefinisikan ke dalam 3 unsur, yaitu i'tiqadul qalb, wa nutqul lisan, dan amal bil jawarih. Kalau dirinci dia memiliki 5 unsur, karena i'tiqadul qalb itu mencakup 2, yaitu qaulul qalb. Apa qaulul qalb itu? Ya ucapan hati, antum kan bisa berkata. Naam. Ucapan batinnya seseorang, yaitu i'tiqadnya dia, kemudian hati juga punya amalan-amalan. Begitu pula ucapan dengan lisannya, dan dia ada amalan-amalan yang melalui perantara lisan. Dan juga amalan anggota badan. Bi khilafil murji'ah, berbeda dengan al-murji'ah. Baik, setelah kita tahu esensi sebuah keimanan di sisi ahli sunnati wal jamaah, na'am, maka kita akan dapat menyadari segala penyelisihan yang menyelisih unsur-unsur yang telah disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan iman. Al-imanu lughatan, iman itu secara bahasa, kita bahas dulu, kita kaji dari sisi bahasa. Masdaru amana yu'minu imanan fahuwa mu'min. Af'ala yuf'ilu if'alan fahuwa muf'il. Aslul amni tuma'ninatun nafsi wa zawalul khauf. Kalau dirujuk kepada asal peletakannya secara bahasa, yang namanya iman itu diambil dari aman, rasa aman. Apa itu? Ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut, rasa cemas. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna ishtiqaqahu minal amni alladhi huwal qararu wa tuma'ninah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya iman asal usul istiqaqnya, masdarnya dari thulathi mujarradnya itu dari aman. Apa itu? Huwal qararu wa tuma'ninah, yaitu al-qarar, ketetapan dan ketenangan. Wa dzalika innama yahsulu idza istaqarra fil qalbi at-tasdiq wal inqiyad. Dan yang demikian itu, ai rasa tuma'ninah, rasa sakinah, rasa tenang, itu hanya bisa terrealisasikan ketika at-tasdiq, pembenaran di dalam hatinya, na'am,
dan inqiyad, ketundukan, realisasi amalan hati dia itu terrealisasikan, ada di dalam hatinya. Maka ketika seseorang hatinya telah membenarkan dan hatinya telah mengamalkan, na'am, maka sudah barang tentu akan mengikuti yang lainnya, akan tumakninah, jiwa itu menjadi tenang. Wa mimma yajri fi ta'rifi ba'dhin nasi lil imani fil lughati annahu at-tasdiq. Dan yang beredar dalam pendefinisian sebagian manusia, an-nas di sini umum tapi urida bihi khusus, an-nas yakni ahlul ilm, ulama. Dan yang telah beredar dari pendefinisian sebagian ulama nanti akan berpengaruh dalam tata cara penerjemahan. Nah, jadi antum harus tahu, oh ini umum, urida bihi khusus. Nah, dan termasuk yang beredar pada pendefinisian sebagian ulama terhadap iman fil lughati dalam etimologi bahasa, annahu tasdiq, bahwasanya iman itu adalah pembenaran. Wa huwa qaulu jam'in min ulama'il lughah, dan itu adalah pendapatnya sekumpulan dari ulama pakar bahasa. Naam. Ghairu annahu qad istadraka dzalika jam'un min ahli ilmi, hanya saja ada yang mengomentari pendefinisian dari para pakar bahasa ini diberikan catatan oleh sebagian kelompok dari ahlul ilm, dari para ulama juga mengkritisi bahwasanya makna iman itu bukan sekedar tasdid. Fa'arrafuhu, maka ulama yang memberikan catatan tadi meluruskan, mereka mendefinisikan al-iman bil iqrar, dengan pengikraran. Pengikraran yang bagaimana? Bil iqraril mutadammin lil id'ani wal inqiyadi zahiran wa batina. Yang namanya iman itu bukan sekedar pembenaran, tapi dia memiliki qadrun zaid, kadar yang lebih dari sekedar pembenaran. Apa itu? Yaitu pengikraran yang terkandung padanya ketundukan dan kepatuhan, secara zahir maupun secara batin. Jadi namanya iman bukan sekedar kamu membenarkan, tapi tindakan membenarkan kamu itu menuntut adanya amalan hati, amalul qalb, yaitu apa? Tunduk dan patuh. Ini konsekuensi dari pembenaran. Ketika kamu membenarkan, na'am, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu al-ma'bud, berarti tergerak hati itu untuk tunduk, menghamba dan patuh kepada al-ma'bud. Na'am. Inilah makna dari iman. Baik itu secara zahir dan batin. Secara zahir ya tampak dalam amalan zahir orang yang beriman tadi. Secara batin, batinnya beriman dan merealisasikan amalan hati. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma'lumun annal imana huwal iqrar, la mujarradut tasdiq. Maklum bahwa iman itu adalah pengikraran, bukan sekedar pembenaran. Jadi dia levelnya, grade-nya lebih tinggi di atas sekedar pembenaran. Wal iqraru dimnu qaulil qalbi alladhi huwa tasdiq wa amalul qalbi alladhi huwal inqiyad. Lah makna ikrar itu memiliki dua unsur. Tidaklah sampai kepada derajat pengikraran kecuali pasti terkandung padanya qaulul qalb yakni i'tiqad. Pelakunya mengimaninya di dalam hati, membenarkannya di dalam hati, wa huwa tasdiq, kemudian direalisasikan dalam amalan hati. Karena nggak mungkin ketika hati itu sudah beriman kemudian tidak beramal. Nah, apa konsep gambaran amalan hati? Ya rasa tunduk, rasa takut, rasa menghamba itu tadi. Nah, wa amalul qalbi alladhi huwal inqiyad, kepatuhan, ketundukan. Maka yang ditafsirkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-Islam salah satu unsurnya adalah al-inqiyadu lahu bitta'ah. Inqiyad, tunduk, patuh, lahu ay lillah, dengan apa? Ay ta'ah. Ta'ah di situ mencakup zahiran wa batinan, ketaatan hati dan ketaatan zahir. Ini menunjukkan bahwasanya harus amalan itu adalah iman itu sendiri. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Wa qala rahimahullah, dan Syekhul Islam berkata, inna lafdhal iman fil lughati lam yuqabal bitakdzib. Sekarang mau dibahas, apa benar? Yakni iman itu adalah bukan sekedar pembenaran, bukan sekedar tasdid. Dibahas sekarang. Sekarang kita bahas dari sisi bahasa. Lafaz iman itu tidaklah berlawanan. Lafaz iman dalam bahasa itu tidaklah berantonim dengan takdzib, pendustaan. Kalau di tasdik, seperti lafaz tasdik. Kalau tasdik pembenaran, lawannya apa? Takdzib, pendustaan. Tapi iman lawannya bukan pendustaan. Naam. Fa innahu minal ma'lumi fil lughati anna kulla mukhbirin yuqalu lahu sadaqta au kadzabta.
Kenapa? Karena maklum, dari sisi bahasa, setiap orang yang membawa kabar berita, itu mungkin untuk dikatakan, kamu benar atau kamu dusta. Misalkan orang datang, qad jaa fulan. Ini kan khabar. Al-mukhatab, orang yang diajak bicara, mungkin untuk membenarkan dan mungkin untuk mendustakan. Berarti kalimat sadaqta, antonimnya apa? Kadzabta. Yakni tasdik muqabil at-takdzib. Wa yuqalu saddaqnahu au kadzabnahu, dan juga dikatakan kami membenarkan dia. Lawannya apa? Kadzabnahu, kami mendustakan dia. Wala yuqalu likulli mukhbirin amanna lahu au kadzabnahu, dan tidak dikatakan kepada orang yang membawa kabar gembira itu amanna lahu, kami beriman kepadanya. Naam. Di mana tidak digunakan antonimnya kadzabnahu, kami dustakan dia. Wala yuqalu anta mu'minun lahu, tidak pula dikatakan kamu beriman kepadanya, maksudnya kamu membenarkannya. Au mukadzibun lahu, atau antonimnya digunakan dengan lafaz takdzib, mendustakannya. Ini tidak dikenal di sisi ahli bahasa. Berarti kalau begitu antara iman dan tasdik itu berbeda. Maknanya iman bukan sekedar tasdik. Balil ma'ruf fi muqabalatil iman lafzul kufur. Bahkan yang ma'ruf, antonim dari lafaz iman itu adalah kufur, ingkar. Naam. Yuqalu huwa mu'min au kafir. Naam. Ini istimal di sisi bahasa. Wal kufru la yakhtassu bit takdzib. Sementara kekufuran tidak terkhususkan pada tindakan at-takdzib, pendustaan. Naam. Karena banyak sebab kekufuran, bukan hanya takdzib. Maksudnya apa? Terkadang makhluk itu mentasdid tapi dia kafir. Iblis mentasdid. Iblis musaddiq, membenarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Naam, tapi dia tidak dikatakan tidak dikatakan mukadzib. Iya kan? Dia tidak dikatakan mendustakan. Karena dia apa? Dia musaddiq, bukan mukmin. Intabih. Iblis musaddiq. Naam. Kenapa? Karena dia bukan mukadzib, bukan mendustakan Allah. Naam, dia beriman, orang dia berdoa kepada Allah. Rabbi bima aghwaytani. Naam. Dia menida, memanggil, menyeru, ya Rabbi. Rabbi kan ada nidanya, ya Rabbi. Naam. Dia minta ditangguhkan. Dia tidak minta kepada selain Allah, dia tahu. Berarti di sini jelas bahwa saya lafaz iman itu antonimnya kufur. Sementara lafaz at-tasdik antonimnya takdzib. Maka kesimpulannya secara bahasa iman itu bukan tasdik, bahkan dia adalah derajat yang lebih tinggi dari itu, yaitu ikrar. Ikrar yang terkandung padanya na'am, tasdik, dan apa? Dan amalan hati tadi, inqiyad, ketundukan. Apa sih maksudnya di sini? Ada radda lil murji'ah, karena sebagian mereka menganggap bahwa yang penting adalah tasdik, yang penting membenarkan, tidak perlu adanya amalan. Naam. Wa qala al-'allamatu Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin rahimahullah, aktsaru ahli al-'ilmi yaqulun innal imana fil lughati tasdiq, walakin fi hadha nadhar. Katanya al-'allamah al-'Utsaimin rahimahullah, kebanyakan ahlul ilm mereka mendefinisikan iman secara bahasa adalah tasdiq. Tapi yang demikian itu perlu dicermati, dalam artian masih perlu diteliti. Tidak bisa diterima begitu saja. Kenapa? Li'annal kalimata idza kanat bi ma'nal kalimati fa innaha tata'adda bi ta'addiha. Karena sebuah kalimat itu apabila dia bermakna kalimat, sebuah kalimat jika dia bermakna kalimat yang lain, contohnya misalkan kalimat iman, jika dia bermakna tasdik, pasti kalimat iman akan tata'adda bi ta'addiha. Kalimat iman akan bermutaaddi sesuai dengan mutaaddinya kalimat tasdik. Naam. Wa ma'lumun anna tasdik yata'adda bi nafsi. Sekarang maklum secara bahasa kalimat tasdik itu tidak diperantarai untuk sampai kepada maf'ulnya, dia tidak butuh perantara huruf khafat. Mutaaddi dengan binafsihi. Wal iman la yata'adda binafsi. Sementara lafaz iman dia butuh perantara huruful khafat untuk sampai kepada maf'ulnya. Nah, berarti dia mutaaddinya bi hurufil khafat, dengan huruf
Fa naqulu mathalan saddaqtuhu. Misalkan kita katakan saddaqtuhu, aku benarkan dia. Dia muta'addi dengan binafsihi. Langsung haknya maf'ulun bih. Wala taqul amantuhu. Tapi kamu tidak bisa katakan amantuhu. Karena untuk sampai kepada hak maf'ulnya ini kamu butuh perantara huruf jar. Naam. Bal taqulu amantu bihi. Naam, muta'addinya dengan harf. Makanya dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, kalimat itu apabila dia bermakna kalimat yang disinonimkan kepadanya, maka dia pasti muta'addinya juga sesuai dengan kalimat yang disinonimkan padanya. Wal imanu la yata'adda bi nafsihi thayyib, bal taqulu amantu bih au amantu lah, atau muta'addi dengan lam, amantu lahu. Fala yumkinu an nufassira fi'lan laziman la yata'adda illa bi harfil jarri bi fi'lin muta'addin. Na'am. Yansibul maf'ula bihi binafsih. Nah, ini kalau baca ini kalau nggak belajar nahwu bingung nggak? Nah, perlu ilmu alat ya akhi belajar. Nah, maka tidaklah mungkin untuk kita tafsirkan fi'il yang lazim yang tidak bermuta'addi kecuali dengan perantara huruf jar dengan fi'il yang dia muta'addi dengan menasabkan maf'ulun bih tanpa perantara huruf jar. Tsumma inna kalimata saddaqtu la tu'ti ma'na kalimah amantu. Kemudian kalau kita mau bahas lagi, kalimat saddaq itu tidak memberikan makna kalimat aman. Maknanya apa? Dia bukan sinonimnya karena keduanya berbeda. Nah, keduanya berbeda, tidak memberikan makna seutuhnya terhadap kalimat yang lainnya. Kenapa? Fa inna amantu tadullu ala tuma'ninatin bi khabarihi aktsara min saddaqtu. Karena lafaz amantu itu menunjukkan kepada makna tuma'ninah, ai ketenangan, rasa percaya yang yang sepenuhnya terhadap khobar yang sampai kepada dia jauh lebih besar dibandingkan sekedar lafaz saddaq. Walihada law fussira al-imanu bil iqrar lakana ajwada. Makanya kalau iman itu ditafsirkan dengan iqrar secara bahasa, niscaya lebih ajwad, lebih tepat, lebih bagus, lebih layak, lebih pas. Fa naqulu al-imanu al-iqrar. Maka kita katakan al-iman itu al-iqrar. Maknanya apa? Di sini Syekh Al-Utsaimin dan sebelumnya Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah tidak sependapat dengan para ahli lughah yang mengatakan bahwa iman bermakna tasdiq. Naam. Sehingga tidak ada celah bagi al-murji'ah untuk bermain-main dari sisi lughah. Naam, khalas. Al-iman secara bahasa tasdiq. Kalau begitu tidak bisa kita jazam bahwasanya mereka yang tidak merealisasikannya dalam bentuk amalan, maka keluar dari ahlul iman. Kenapa? Mereka katakan iman secara bahasa tasdik. Maka ini yang mau dipatahkan sejak awal. Bahwa iman itu secara bahasa adalah al-iqrar. Apa itu? Wala iqrara illa bitasdiqin. Dan tidak ada pengikraran kecuali dengan pembenaran. Maknanya apa? Untuk sampai kepada derajat iqrar, pasti harus tasdik, membenarkan dulu. Naam. Fataqulu uqirru bih. Maka kamu katakan aku mengikrarkan dengan itu. Kama taqulu aminu bih. Sebagaimana kamu katakan saya beriman dengan itu. Wa uqirru lah. Dan kamu katakan aku mengikrarkan na'am baginya. Kama taqulu aminulah. Sebagaimana kamu katakan aku beriman na'am kepadanya. Berarti al-iqrar lebih dari sekedar pembenaran. Setiap tasdik belum tentu iqrar, tapi setiap iqrar pasti tasdik. Wa amma haqiqatul iman fima ajma'a alaihi salafu fal imanu haqiqatan na'am murakkabatun min umurin. Adapun hakikat esensi sebuah keimanan yang para salaf telah bersepakat di atasnya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in bersepakat di atasnya, itu terangkai dan tersusun dari beberapa perkara. Al-awwal qaulul qalb. Yang pertama adalah qaulul qalb, ucapan hati, maksudnya i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Apa itu qaulul qalb? Wa huwa tasdiqu wal yaqin. Qaulul qalb, ucapan hati adalah pembenaran dan keyakinan. Kama qala ta'ala walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Sebagaimana firman Allah, dan orang-orang yang datang dengan kebenaran, dengan kejujuran dan membenarkan, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ucapan hati, i'tiqadul qalb, saddaqa bih, dia benarkan. Sisi pendalilannya sekarang, bahwa ayat ini menunjukkan dalil atas cakupan iman itu, salah satunya adalah i'tiqad hati, ucapan hati. Ja'alut tasdiqi al-mustalzimi lil inqiyadi fi dhahir wal batin minat taqwa. Yaitu menjadikan
tasdik, pembenaran yang menuntut kelaziman, ketundukan dan kepatuhan secara zahir dan batin, itu termasuk dari takwa. Wa sababun lin najati minal khuludi finnar, dan juga sebab untuk terselamatkannya seseorang dari kekekalan di dalam neraka. Wa hadza la yakunu illa bil iman, dan yang demikian itu tidaklah bisa terrealisasikan kecuali dengan iman, ai iqrar, bukan sekedar tasdik, yaitu qaulul qalb dan amalul qalb inqiyad. Wa hadza huwa qaulul qalbi wa huwa tasdiq wal yaqinu al mustalzimu lil inqiyadi adh-dhahiri wal batin. Dan iman itulah mencakup adanya ucapan hati, yaitu pembenaran di dalam hati, dan nilai lebih, yaitu keyakinan yang melazimkan ketundukan dan kepatuhan orang yang membenarkan tadi secara zahir dan batin. Kalau dia sudah benarkan, berarti artinya konsekuensi keyakinan dia itu melazimkan, menuntut dia untuk tunduk dan patuh terhadap zat yang dia beriman kepadanya, baik itu secara zahir maupun secara batin. Atsani amalul qalb, yang kedua amalan hati. Wa huwa al-amalul qalbi al-batinu kal ikhlas wan niyyah wal haya. Amalul qalb, realisasi dari tasdik tadi, pembenaran, yaitu sifatnya batin, tidak bisa dijangkau secara kasat mata, seperti ikhlas, niat, rasa malu, rasa takut, mahabbah, khasyah, khusyu', na'am, raja, raghbah, rahbah, semuanya termasuk amalan-amalan hati. Tawakkal, na'am. Kama qala ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman, definisi ahlul iman, yaitu mereka yang merealisasikan amalan hati. Siapa mereka? Yaitu mereka yang apabila disebut Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar, berarti amalan hati, efek dari iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanan mereka, sesuatu yang ada di dalam hati tadi. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal, dan tawakal adalah amalan hati. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittun syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'bah minal iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman 70 perangai lebih atau 60. Yang paling afdalnya adalah qaulu la ilaha illallah, dan qaul, na'am, dalam bahasa Arab itu bukan sekedar diucapkan dengan lisan, dia mencakup juga amalan lisan dan amalan al-jawarih, anggota badan. Seperti hadis tentang kisah sahabat fatamarraqtu katamarrughid dabbah. Dua orang sahabat, na'am, keluar di suatu safar, dan mereka, salah satu dari mereka mengalami junub janabah. Na'am, kemudian dia bingung, kalau janabah itu kan harus ada ghuslul janabah, mandi. Yang namanya mandi kan seluruh air membasahi tubuh. Masalahnya tidak ada air, apa yang harus dia lakukan? Dia kiaskan, na'am, dia beristihad di situ, maka dia bergulung-gulung, katamarrughid dabbah, seperti hewan ketika mandi di tanah itu, na'am. Kemudian disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, beliau berkata, innama yakfika an taqula biyadayka hakada fadaraba biyadayhi atau bikaffaihi ilal ard. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ, innama kana yakfika an taqula. Tadinya cukup bagimu untuk berkata dengan tanganmu. Bagaimana tangan berkata? Ya bertindak, beramal, berbuat. Naam. Berarti di situ al-qaul di sisi bahasa Arab juga dimaksudkan dengannya adalah amal. Naam. Begitu pula ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab salam dalam salat, ditanyakan, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaikumus salam hina yusalli?" Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab salam kepada kalian ketika beliau salat? Kemudian dikatakan an yaqula bi yadayhi hakada. Sahabat tersebut berkata an yaqula bi yadayhi hakada. Beliau mengatakan dengan tangannya begini sambil mengisyaratkan tangannya, maksudnya melambai. Berarti qaul di situ bermakna fi'il juga, amalan. Sehingga jangan sampai dipahami fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, maka cukup hanya sekedar
diucapkan tanpa ada realisasi amalan. Naam. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah qaulun wa i'tiqadun wa amalun wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Serendah-rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian dikatakan wal haya'u syu'bah minal iman, dan rasa malu, dan itu tempatnya di mana? Di hati, termasuk dari perangai keimanan. Menunjukkan berarti keimanan tidak bisa lepas dari amalul qalb. Wajhu al-istishhad, sisi pendalilan di sini, ja'ala bisa dibaca ja'alu sebagai masdar, bisa dibaca fi'il. Ja'ala wajalal qalbi minallahi wa huwa khaufuh. Allah jadikan bergetarnya hati disebabkan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khaufuhu wa tawakkula wa huwa al-i'timadu 'ala Allah wa tafwidul amri ilaihi. Dan juga Allah jadikan rasa tawakal, di mana tawakal itu adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah dan memasrahkan segala urusan kepada Allah, min sifatil iman, termasuk dari sifat iman, sebagaimana dalam ayat idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Naam, kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yang semuanya amalan hati Allah jadikan sebagai sifat identik ahlul iman. Karena Allah katakan dengan innama, termasuk sighatul hasr. Innama, hanyalah karakteristik identik dari seorang mukmin, ini mereka merealisasikan amalan hati ini. Salah satunya adalah rasa takut kepada Allah dan tawakal sepenuhnya kepada Allah. Kemudian dalam hadis wa ja'alal haya'a minhu. Naam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan al-haya, rasa malu yang tempatnya di hati, termasuk dari keimanan. Wa hadhihi a'malul qalb, dan semuanya itu atau haya itu adalah amalan-amalan hati. Naam, ini dalil bahwa saya iman mencakup amalan hati. Ats-tsalits qaulul lisan. Yang ketiga, qaulul lisan. Sudah berlalu. Yang pertama apa? Qaulul qalbi. Kemudian amalul qalbi. Yang ketiga, qaulul lisan. Yang keempat, amalul lisan. Yang kelima, amalul jawari. Yang ketiga sekarang. Ats-tsalitsu qaulul lisan wa huwa an-nutqu bi syahadatain. Kama qala ta'ala innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Qaulul lisan harus direalisasikan dengan dia mengucapkan na'am dengan dua kalimat syahadat. Tidak diterima keimanan seseorang selama dia mampu mengucapkan dua kalimat syahadat na'am dan dia tidak mengucapkannya. Harus. Berbeda jika memiliki uzur padanya, uzur syar'i. Mungkin enggak? Bisu. Baik. Ya mungkin bisu. Na'am, dia tidak bisa mengucapkan dengan fasih syahadati. Wa huwa nutqu bi syahadatin, syahidnya wajib. Termasuk dari rukun dia mengucapkan dengan lisannya, menggerakkan lidahnya, mengucapkan bibir dengan menggerakkan bibirnya, mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat. Dalilnya apa? Allah katakan yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata qalu rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Ini juga dalil menunjukkan bahwasanya realisasi dari ucapan dan keimanan harus diwujudkan dalam bentuk istiqamah. Dan istiqamah itu tidak bisa terwujudkan kecuali dengan pengamalan dalam hati dan pengamalan dalam wujud nyata dengan anggota badan. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak punya rasa ketakutan, kekhawatiran, tidak pula rasa sedih. Walima fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan juga apa yang ada pada as-sahihain dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Hadisnya sebagaimana hadis yang telah lalu. Nah, kemudian wa fihi ma'an Anas bin Malik radhiyallahu an, dan juga dalam sahihain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Keluar dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, dan telah berlalu bahwa saya qala qaul itu dalam bahasa Arab mencakup amalan. Siapa saja yang mengamalkan la ilaha illallah. Wa fi qalbi waznu sya'iratin min khairin. Dalam keadaan di dalam hatinya ada seberat biji gandum dari kebaikan. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Begitu pula keluar dari neraka siapa yang mengamalkan, mengaplikasikan. Begitu cara menerjemahkannya. Naam, sehingga antum nanti ketika mengajarkannya misalkan di sisi orang-orang awam tidak disalah duga, dikira cukup dengan mengucapkan, dikira Islam itu cukup kamu itu mengucapkan la ilaha illallah habis perkara. Tidak. Qaul di situ menuntut adanya amalan dan i'tiqad.
Wa yakhruju minan nari, dan keluar dari neraka siapa saja yang mengaplikasikan la ilaha illallah dalam keadaan di hatinya ada sebiji burrah, jenis gandum pula berupa kebaikan. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzurratin min khairin. Begitu pula keluar dari neraka siapa yang mengaplikasikan la ilaha illallah dalam keadaan dalam hatinya ada semut yang paling kecil, seberat semut berupa kebaikan. Wa fil lafdhin min iman, di dalam lafaz yang lain min khairin, di lafaz yang lain min iman, dan iman ma'ruf iqrarul qalb wa amalul qalb wa qaulul lisan wa amalul jawarih. Naam. Wa fihi ma, berarti ini menunjukkan bantahan kepada mereka yang berdalil dengan hadis-hadis seperti ini kemudian dimutlakan, menafikan amalan dari iman. Wa fihi ma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am." Ada hadis min hadis Abi Hurairah di Arba'in Nawawi, dari hadisnya siapa ya antum? Hadisnya siapa di Arba'in Nawawi? Loh. Ibnu Umar. Hadis nomor 8. Nah. Cuman ini riwayatnya dari hadisnya Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengaplikasikan la ilaha illallah. Maka siapa yang merealisasikan mengaplikasikan la ilaha illallah, sungguh telah terjaga dariku jiwa dan hartanya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya syariat resolusi jihad itu tetap selalu ada dan tegak sampai hari kiamat. Dan kewajiban bagi waliul amr ulatul umur al-muslimin untuk mengkoordinasi syariat jihad ini, karena syariat jihad ada dalam wewenang mereka. Wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk paling tidak salah satu dari mereka itu menggalakkan, karena dia jika tidak ada yang mewujudkannya semua berdosa, karena ini syariat Allah diperintahkan. Nah, diperintahkan untuk yang namanya toleransi itu bukan kemudian kita melegalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena jelas Allah katakan waqatiluhum. Apa hikmah ghayah tujuannya? Hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perintah ini tidak pernah mansukh abadan. Perangi mereka. Supaya apa tujuan puncaknya? Supaya tidak lagi terjadi fitnah, dan fitnah di situ apa? Syirik, kesyirikan. Dan jadilah agama itu semuanya lillah. Nah, ini syariat Allah. Kewajiban bagi seluruh waliul amr kaum muslimin yang ada. Jika tidak ada yang merealisasikan, menegakkan ini, ya semua berdosa. Nah, kita sebagai rakyat ya berlepas diri, karena permasalahan jihad itu ranahnya mereka, para komandan, panglima, dan para waliul amr. Mereka tidak menegakkan, ya sudah, mereka yang menanggung dosanya. Nah, wajhul istishhad, sisi dari istishhad, pendalilan terhadap hadis ini, ja'alu syahadati, boleh begitu, boleh ja'ala syahadata, boleh. Nah, ja'alu syahadati bitauhidi aslun wa asasul amni minal khuludi finnar. Allah jadikan syahadat dengan tauhid itu sebagai pondasi dasar, asas keamanan, asas mendapatkan keamanan dari kekekalan di dalam neraka. Dari mana hadisnya? Dari hadis Anas bin Malik. Naam. Wa ja'alu syahadati biqauli la ilaha illallah a'la maratibil iman. Dari hadisnya Abu Hurairah yang telah lalu. Naam. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasanya syahadat la ilaha illallah itu dijadikan sebagai setinggi-tinggi, sepuncak-puncak tingkatan iman. Karena berbicara tentang iman yang 70 perangai lebih, yang paling tingginya adalah aplikasi la ilaha illallah. Wala yasihul imanu illa biha, dan tidak sah keimanan kecuali dengannya. Ar-rabi' amalul lisan, yang keempat dari esensi sebuah keimanan, amalul lisan, yaitu amalan al-lisan. Seperti apa? Ka'umumil amali alladhi mahalluhul lisan. Seperti keumuman amalan-amalan yang
memang perantaranya itu dengan lisan. Katilawatil Quran, seperti membaca Al-Quran, kan dengan lisan, berarti dia amalul lisan. Wa dzikr, na'am, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, berzikir, dia memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, na'am, dan melarang dari yang munkar. Wa ghairihi min a'malil khairi allati ja'al amru biha ijaban aw nadban, dan yang selain daripada itu dari amalan-amalan kebaikan yang datang perintah dengannya, melalui perantara lisan, baik itu secara ijab diwajibkan maupun disunnahkan. Diwajibkan contohnya apa? Bacaan-bacaan rukun di dalam salat. Nah, wajib. Kama qala ta'ala, dalilnya tentang amalul lisan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, dan itu amalan al-lisan. Nah, wa aqamus shalah, dan dalam salat juga ada bacaan amalan lisan. Nah, wa fihi ma, di dalam sahihain, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman, berbicara tentang keimanan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik, itu amalan lisan, atau dia diam. Wajhul istishhad, sisi pendalilannya, anna qaulal lisan min dzikrillah wa tilawati ayatihi minal iman alladhi yarju bihi sahibuhul fawza fil akhirati wa an-najata minan nar. Bahwasanya ucapan lisan berupa berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayatnya, itu termasuk dari iman, yang mana pelakunya itu, pengamalnya itu mengharapkan dengan itu amalan lisannya, yaitu keselamatan di akhirat, na'am, kemenangan di akhirat dan keselamatan dari api neraka. Unsur yang kelima yang terakhir di sini, na'am, yang menjadi titik utama perbedaan mendasar antara ahli sunnati wal jamaah dengan al-murji'ah. Al-khamis, amalul jawarih, amalan anggota badan, kas-salati waz zakati was shaumi wal hajj, arkanul Islam. Salat, puasa, zakat, haji. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Syahidnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, istiqamah menuntut adanya realisasi amalan. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang perangai-perangai iman yang 70 lebih. Intinya di situ imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, dan itu amalan anggota badan. Wajhul istishhad, sisi pendalilannya, ja'al iqamati salati wa ita'i zakati wa imatatil adza minal iman. Allah jadikan penegakan salat, yang itu dengan anggota badan, menunaikan zakat juga dengan anggota badan. Naam, dan juga menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk iman, dan itu semua adalah anggota amalan-amalan anggota badan. Kesimpulannya, sampai di sini setelah kita tahu definisi iman, bahwa iman yang telah disepakati ijma' para salafus salih adalah terangkai dalam 5 rukun, 5 unsur. Wa dallal ijma'u ala anna al-imana huwa qaulul qalbi, 1. Wa amaluhu, amalul qalb, 2. Wa qaulul lisan, 3. Wa amaluhu, ay amalul lisan, 4. Wa amalul jawarih, 5. Dan amalan anggota badan. Dan ijma' telah menunjukkan bahwa iman itu terangkai padanya ucapan hati, pengamalan hati, ucapan lisan, dan pengamalan lisan, serta pengamalan anggota badan. La budda an yaqa'a fi hadhil arkanil khamsati, harus untuk terrealisasikan, terwujudkan, teraplikasikan dalam rukun-rukun yang 5 ini. Apa? Apa rukun yang 5? Bukan rukun Islam. Rukun yang 5 maksudnya dalam definisi iman ini tadi, qaulul qalb, amalul qalb. Qaulul lisan, amalul lisan, amalul jawarih, amalul jawarih. Wala yasihhu illa biha jami'an. Tidak sah keimanan, bermakna jika tidak sah berarti antonim didnya apa? Kufur. Tidak sah keimanan kecuali biha, kecuali dengannya, dengan ha dhamir muannas kembali ke arkanul khamsah, kecuali dengan rukun-rukun yang 5, halnya jami'an.
Maksudnya apa jami'an? Satu dengan yang lainnya tidak mencukupi. Harus semuanya terrealisasikan dalam diri seorang mukmin. Khilafan lil murji'ah. Berbeda dengan akidahnya al-murji'ah. Nah, sampai di sini kita telah dijelaskan tentang definisi iman di sisi Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan itu adalah ijma' para salaf dan akidah, dan itu adalah prinsip ideologi Ahli Sunnati wal Jamaah yang telah disepakati oleh para salaf. Kemudian penulis akan menukil dan memenuhi materi yang telah beliau jelaskan ini, materi yang telah beliau jelaskan berkaitan dengan iman, dengan ucapan-ucapan dari para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para a'immah. Naam, yang insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.